Rumah tangga yang sudah berjalan belasan tahun ternyata tidak selalu kebal badai. Pengusaha kuliner Cik Novia Handayani atau yang lebih dikenal sebagai Cik Mehong menghebohkan publik setelah mengumumkan niat menggugat cerai suaminya yang akrab disapa Koko Mehong. Pasangan ini menikah pada 2011 dan selama itu pula sang suami disebut ikut membantu membangun bisnis kue milik Cik Mehong. Namun belakangan hubungan mereka dikabarkan retak. Dalam sebuah program televisi, Cik Mehong mengungkap keputusan tersebut bukan muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi persoalan yang ia rasakan semakin memberatkan. Ia menjelaskan beban finansial menjadi pemicu utama, terutama karena permintaan dana yang berkaitan dengan anak-anak suaminya dari pernikahan sebelumnya yang kini telah dewasa. Cik Mehong juga merasa keberatan karena namanya kerap dibawa saat sang suami meminjam uang. Kondisi itu disebut berlangsung sekitar setahun terakhir, hingga akhirnya ia menghentikan bantuan keuangan sejak pertengahan tahun lalu. Berbekal perjanjian pisah harta yang dibuat sebelum menikah, Cik Mehong kini mantap menempuh jalur hukum untuk mengakhiri pernikahan mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari kasus perceraiannya Cik Mehong, kita itu bisa belajar kalau sesukses-suksesnya seorang wanita, tetap aja dia itu pengen dinafkahin sama lakinya. Jadi, buat para wanita, terutama Sagittarius, Aries, sama Leo yang hobinya ngempanin laki, ya, gue kasih tahu sama elu, jangan deh, sekuat-kuatnya elu, nanti lu juga boncos. Daripada lu boncosnya di akhir, mendingan elu itu cari orang yang sayang sama elu dan bisa ngempanin elu. Daripada lu ngempanin mau kondo, ujung-ujungnya lu udah ngempanin terus dipakai terus dilepeh, canda. Ternyata di balik keceriaan Cik Mehong yang gonjreng-gonjreng dengan kaleng wismanya guys, di pagi-pagi ambiar yang terbaru ini, Cik Mehong tuh curhat sambil menahan air mata guys. Ya, saat Imlek pun dia gak ngumpul bareng keluarganya ternyata. Dan di sini kan juga Cik Mehong cerita ya, dia akan menggugat cerai suami keduanya gitu kan, karena diduga memorotin Cik Mehong. Tapi bukan buat dia, buat anak-anaknya, which is yang udah dewasa gitu. Emang gak malu apa ya? Udah dewasa, bukannya kerja buat menghidupi diri sendiri gitu kan, malah minta sama matirinya nih. Aduh, Cik Mehong, yang kuat ya Cik Mehong. Cik Mehong gugat cerai suaminya setelah 15 tahun menikah. Nih, stop dulu ya. Nih, jadi Cik Mehong ini menggugat suaminya, suami kedua. Jadi yang pertama itu sudah almarhum guys, dan ini yang kedua itu udah 15 tahun menikah. Dan sekarang baru gugat cerai gara-gara apa coba? Gara-gara dipelorotin nih. Dipelorotin dengan alasan apa? Dengan alasan membiayai anak yang umurnya tuh udah 26 tahun. Gila toh? Umur 26 tahun yang harusnya itu produktif ya, sepantaranku lah produktif kayak gini, kok ya masih mau minta orang tua, kan alasannya enggak banget, enggak relatable toh. Wah, aneh banget ya. Tahu sendiri kan Mbak tuh Cik Mehong selama ini bahagia tuh cuma pura-pura ya di depan kamera. Kui lara ya. Jadi kalau kalian lihat influencer ataupun orang-orang yang bahagia di depan kamera, konten di TikTok ya, di mana-mana, itu belum tentu aslinya itu bahagia. Contohnya Cik Mehong ya, yang kita lihat kan si kambantingin kaleng apa tuh kongguan apa itu ya, kaleng-kaleng gituan ya, tiba-tiba ada masalah yang enggak sepele ya, dimana suaminya morotin terus selama 15 tahun ya kan. Nah, jadi kalau jadi kalian gimana nih? Kalau punya suamimu kondo gitu, mau sih dipertahanin aku enggak? Coba kalian komentar ya. Cik Mehong gugat cerai suaminya setelah 15 tahun menikah.
Alasannya karena dipelorotin. Pelorotin apa? Celananya dipelorotin. Ya wajar lah kalau dipelorotin celananya, tapi ini bukan celananya guys. Ya, ini duitnya. Lu tahu sendiri kan Cimehong itu rajin banget ya. Punya catering jam 2 pagi, jam 3 pagi udah bangun, masak, ngurusin cateringnya. Terus dia berasa kalau misalnya suaminya itu mau kondo. Padahal Cimehong juga mau kondo, modal konten doang. Tapi Cimehong sukses gitu loh. Nah, mungkin lakinya mau kondo yang lain. Dan selama ini katanya Cimehong itu ibaratnya yang membiayai ya anaknya. Jadi si cowoknya ini diduga ya memploroti duitnya Cimehong untuk membiayai anaknya yang udah berusia 26 dan 29 tahun. Dan menurut Cimehong harusnya umur 26 dan umur 29 tahun itu harusnya usia produktif. Bukan harus minta duit lagi sama orang tua. Itu usia 26 sama 29 itu jembutnya tuh kemana-mana itu udah banyak, itu udah keluar kolor, harusnya bisa produktif. Malu dong sama Cimehong yang udah umur segitu aja masih semangat kerjanya, gue perhatiin gitu kan. Jadi intinya dia udah gerah, udah gak betah ya, kepengen cerai aja. Padahal udah 15 tahun menikah tuh. Tapi emang ya, ini jadi pelajaran ya. Ibaratnya cewek-cewek itu emang harus punya usaha sendiri, harus punya duit sendiri. Jadi bisa lebih independen gitu loh, nggak tergantung sama suami, ya nggak sih? Dan buat anaknya yang umur 26 sama 29, come on lah. Lu pasti kalau misalnya umur segitu belum bisa cari duit, lu jangan-jangan kecanduan game nih, ya. Menurut gua kecanduan game biasanya yang kecanduan game modelannya kayak gitu tuh, main game mulu dari pagi hingga pagi, punya imajinasi sendiri itu biasanya orang-orang kayak begitu. Menurut kalian wajar nggak kalau Cimehong itu udah nggak kuat akhirnya minta cerai dan menggugat cerai suaminya yang udah 15 tahun? Berita mengejutkan datang dari Cimehong atau Ci Novia Hadayani. Pengusaha kuliner ini membenarkan bahwa dirinya berniat menggugat cerai sang suami. Pengakuan itu ia sampaikan secara langsung dalam acara televisi Pagi-Pagi Ambyar pada pertengahan Februari tahun 2026. Cimehong mengungkap alasan utama keputusannya adalah karena ia merasa selama ini diporoti secara finansial. Menurutnya, sang suami kerap meminta uang bukan untuk kebutuhan pribadi, melainkan untuk membiayai anak-anak dari pernikahan sebelumnya yang kini sudah berusia 26 dan 29 tahun. Padahal, rumah tangga mereka telah dibina selama kurang lebih 15 tahun hingga 20 Februari tahun 2026. Cimehong menyatakan proses gugatan cerai sedang berjalan dan ia mengaku sudah tidak sanggup mempertahankan kondisi tersebut. Bahkan, tahun ini mereka tidak merayakan Imlek bersama karena masalah rumah tangga itu. Sebagai informasi, pernikahan ini merupakan pernikahan kedua Cimehong setelah suami pertamanya meninggal dunia.